Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan tes on driver ASL PV13000 dan juga Yerosi M2U plus TEF. Di sini semua menggunakan sistem TEF ya, ASL maupun Yerosi M. Pesanan dari akun untuk ASL-nya. Ini dari akun Ikinalong yang ada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Untuk driver yang kedua ada Yerosi M. Pesanan dari Muhyaspan Mahmud yang ada di Makassar, Bontoala. Untuk kedua driver di sini sama-sama menggunakan transistor NJW on semi dan juga TEF menggunakan transistor Toshiba Solid Japan. Untuk kedua driver di sini hampir memiliki kesamaan, yaitu di bagian penguat memiliki penguatan yang lebih padat daripada driver API lainnya yang ada di produk kami ya. Dan juga dua driver di sini sudah dilengkapi dengan input balance. Untuk kedua IC input balance di sini kita pasangkan yang berbeda. Untuk ASL kita menggunakan NE5532P Hagi Semi ya, namun di sini menggunakan IC Hagi Semi original. Untuk yang kedua menggunakan IC TL072 Texas Instrument. Untuk kedua IC memiliki kualitas yang bagus. Namun sebelum kita serahkan pada pihak jasa kirim, kita tes di sini ya Mas. Untuk teman-teman juga tentang instalasi diharapkan sudah bisa memahami atau sudah paham tentang instalasi driver amplifier. Jangan sampai melakukan kesalahan agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Untuk AXL PV13000 untuk tegangan regulatornya menggunakan tegangan VDC ya Mas. Jadi nanti Masnya perlu menggunakan atau membuat regulator sendiri untuk asupan tegangan regulator Protect amplifiernya. Untuk tegangan di 12 volt, perhatikan kutubnya jangan sampai terbalik. Untuk tegangan maksimal di 75 VAC. Untuk kedua driver di sini sama ya, maksimal di 100 VDC. Untuk input balance, keduanya sudah dilengkapi dengan soket potensio ya. Namun berhubung kita sudah memiliki rangkaian potensio tersendiri, pada akhirnya yang ada di driver amplifier kita jumper menggunakan sekun seperti ini. Untuk input juga disarankan transfer dari output balance ya Mas, agar rangkaian input balance yang ada pada driver amplifier bekerja sebagaimana mestinya. Untuk ground di sini, setelah ini kita cek juga bagaimana sinus yang dihasilkan kedua driver yang ada di sini ya. Untuk indikator di sini hanya 4 ya untuk ASL ya. On power, signal input, protect dan juga clip. Oke, untuk PSU sudah kita aktifkan. Yang pertama kita ukur. Untuk tegangan DCU-nya. Kita ambil di skala di 200 volt ya Mas. 200 mV, sorry. Di sini terbaca 0,8, namun saya rasa untuk tegangan DCU sudah berada dalam tegangan aman. Ini apabila disetting sampai di titik 0 bisa Mas. Namun untuk pensettingan kita selalu mengutamakan keseimbangan tegangan bias. Untuk tegangan bias di sini di TEF ya 778 bagian PNP 775. Kita fokus pada transistor finalnya 226 bagian PNP 224. Kita seimbangkan ya Mas menggunakan trim port DCU.
225 imbang ya Mas untuk tegangan biasnya. Untuk tegangan bias di AXL ini jangan samakan dengan driver-driver yang lain ya Mas. Misal untuk AXL ini idealnya di 200 sampai 350 mV. Perlu dicek berkala panas yang dihasilkan transfer final. Untuk karakter tegangan bias, semakin besar tegangan bias semakin bertenaga suaranya. Namun transfer final akan menghasilkan panas yang lebih ya. Jadi disesuaikan saja dengan penggunaannya. Untuk frekuensi kita coba di 100 Hz saja ya Mas. Di frekuensi low. Oke, di sini kita tampilkan untuk sinusnya di frekuensi 100 Hz. Saya rasa sinus juga bagus ya Mas. Tidak ada cacat di sini. Untuk sinyal kotaknya juga membentuk sebuah lengkungan, tidak terlalu kotak banget. Kita sertakan indikatornya juga ya Mas. Oke. Untuk klipnya juga sudah saya modifikasi ya. Jadi di bawah kedua driver amplifier saya tambahkan beberapa resistor untuk mengatur sensitivitas signal input maupun juga klip di balik PCB antara kedua driver ini. Namun itu tidak merubah karakter suara, hanya mengatur sensitivitas signal input maupun juga klip. Namun untuk indikator klip itu seharusnya dikalibrasi dengan tegangan yang digunakan sebenarnya ya Mas. Apabila kita menggunakan di tegangan 42 VAC seperti ini, untuk signal indikator signal klip akan lebih sensitif apabila dites di tegangan yang lebih dari apa yang saya gunakan. Oke, untuk selanjutnya kita coba menggunakan input musik ya Mas. Untuk beban pun kita di sini menggunakan tegangan untuk beban pun kita menggunakan di beban 4 ohm. Buat teman-teman juga untuk driver amplifier seperti ini disarankan main di 4 ohm ya Mas. Kita menggunakan di 18 in kali 1, 12 in kali 1. Oke, dalam posisi senyap ya Mas, kita tinggal angkat potensinya saja. Suaranya juga dapat ya Mas untuk AXL BB 13.000. Oke, untuk selanjutnya kita coba tes Hiroshi M 2U. Untuk instalasi hampir sama ya Mas. Namun di sini menggunakan tegangan regulatornya menggunakan tegangan VAC. Untuk tegangan VAC di sini gunakan arus kecil ya Mas. Untuk saat ini kita menggunakan di extra trafo untuk tegangan 15 VAC.
Oke, untuk PSU sudah kita aktifkan ya, protect dalam keadaan saturasi. Kita tunggu sampai indikator hijau aktif. Untuk DCO-nya di sini sudah kita setting ya, Mas. Di 1,3. Kita langsung menuju ke tegangan bias TEF ya, Mas. Untuk acuan di kaki basis bias TEF 227 bagian PNP 227. Saya rasa untuk driver sudah berada dalam nilainya ya, Mas. Kita langsung menuju ke sinus. Kita cek di frekuensi 100 sama seperti dengan ASL PV 13.000. Untuk gennya membentuk sudut ya, signal kotaknya membentuk sudut ya. Oke, ini di titik klip. Dan di sini untuk LED indikatornya. Oke, sinus juga bagus ya, Mas. Namun ada sedikit perbedaan untuk sinusnya di ujung signal kotaknya antara AXL dan juga EuroCM. Sepertinya gain lebih tinggi di EuroCM ya, Mas. Namun kita coba untuk suara. Kita coba menggunakan musik. Untuk beban sama-sama di beban 4 ohm ya, Mas. Kita menggunakan beban di 4 ohm, di 18 in kita menggunakan 18 in dan juga 12 in kali 1. Dan di sini dalam posisi senyap juga ya, Mas. Kita tinggal angkat potensinya saja. Oke, untuk kedua driver alhamdulillah dalam kondisi normal dan juga suara memiliki perbedaan ya sebenarnya, namun saya rasa sama-sama kuatnya. Sedikit suara yang kita dengar untuk subwoofer EuroCM dan juga AXL itu lebih lembut di EuroC-nya ya. Untuk AXL saya rasa lebih kuat saja untuk bagian sublow-nya, namun
untuk tendangannya sama-sama kuatnya. Namun suaranya saya rasa lebih lembut di Hiroshi M. Serasa lebih cocok aja apabila digunakan sesuai komposisinya. Terima kasih banyak buat akun Ikinalong dan juga Muyaspan Mahmud yang ada di Makassar. Semoga cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.